Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Rashid dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material dan NPM 2206025786. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal terkait penguatan atau strengthening dari baja. Di mana pada review jurnal kali ini saya akan membahas tentang struktur mikro atau mikrostruktur dan mekanisme kekuatan pada cool down periodic steel wire atau kawat baja perlit. Oke. Pada jurnal ini menyebutkan bahwa akan diukur dari sebuah baja kabel apa kawat baja perlit ini akan diukur atau dicari tahu terkait mikrostruktur dan penguatannya pada metode penarikan melalui cold work, di mana baja perlit yang ditarik dingin ini mempunyai struktur dengan skala kisaran nanometer dan tekanan aliran sekitar 3,5 GPa. Nah, kabel ini ditarik dengan tegangan 3,7 dan strukturnya dianalisis dengan TEM atau microelectron transmission itu dengan mikroskop yang dengan resolusi tinggi. Kemudian dicari sifat mekaniknya dan akan ditemukan beberapa tegangan, strain dan stresnya, dan akan dianalisis apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan atau pengerasan dari si kawat baja perlit ini. Pada kesempatan kali ini saya akan cenderung lebih membahas tentang bagaimana faktor-faktor apa saja pengerasan atau penguatan-penguatan yang terjadi pada baja kawat perlet ini, apa saja yang mempengaruhi dari mikrostrukturnya maupun sifat mekanik yang akan dilakukan pada percobaan atau jurnal ini. Pada sesi percobaannya atau eksperimennya, digunakan 5 sampel pada 5 strain penarikan dingin yang mencakup tahap pengerasan regangan berdasarkan hasil yang sudah ditunjukkan pada si tabel di bawah ini. Kemudian baja yang digunakan itu adalah baja dengan kandungan karbon 0,8%, di mana peralihan proses manufakturnya itu akan dipatenkan 1,26 mm hingga filamen akhir yang ditarik 0,2 mm. Kemudian akan dianalisis berdasarkan fase ferrit dan cementitnya dan akan fokus pada evolusi parameter struktur. Jadi dia akan cenderung lebih melihat mikrostrukturnya itu apakah lebih banyak ferrit atau cementit atau perubahannya bagaimana. Mungkin saya akan fokus pada hasilnya, di mana pada hasilnya itu saya akan cenderung membahas konfigurasi dan kepadatan dislokasinya. Sifat mekaniknya pada logam terdeformasi didominasi oleh penyimpanan dislocation storage atau penyimpanan dislokasi dan kerapatan dislokasinya, di mana lamella ferrit merupakan faktor paling penting dalam pemahaman pengerasan regangan atau strain hardeningnya. Kemudian hanya ada sedikit data sistematis tersedia pada penelitian ini dan berfokus pada kedua dua tadi, dislocation storage dan dislocation density-nya. Kemudian dalam hasilnya terdapat kurva stress strain atau strain dari thickness of cementitnya. Jadi ada beberapa sampel tadi dihasilkan strainnya seperti ini, di mana ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Itu ada struktur heterogenitas dari struktur alamnya, sehingga dia akan menyebabkan kekuatan yang berbeda. Dan terdapat 3 mekanisme penguatan yang berkontribusi pada pada jurnal kali ini, di mana percobaan ini menggarisbawahi 3 dari penguatan, yaitu yang pertama adalah boundary strengthening, itu dengan jarak antar lamella cemented. Kemudian ada dislocation strengthening, di mana
Penguatan dislokasi ini berhubungan dengan kepadatan dislokasi pada lamella ferrit. Kemudian ada pengerasan larutan padat atau solid solution hardening, di mana ini terkait pada konsentrasi karbon pada lamella ferrit. Kemudian pada boundary strengthening, di mana kontribusi lamella sementit terhadap kekuatan diperkirakan berdasarkan dengan persamaan Hall patch. Itu terbukti bahwa kasus logam polikristalin di mana jarak menghalang sama dengan ukuran butir itu akan cenderung lebih mempengaruhi dari kekerasannya tersebut. Kemudian pada jurnal kali ini juga disebutkan bahwa mekanismenya itu selain jarak mungkin juga dapat berfungsi sebagai bergantung pada tadi regangan tariknya. Kemudian ada solid solution, eh, boundary and dislocation strengthening, di mana sesuai dengan namanya itu adalah penguatan batas. Sesuai dengan Hall patch juga bersama Hall patch. Jadi ukuran butirnya itu akan menghasilkan beberapa faktor, beberapa hasil-hasil di bawah ini dengan perhitungan-perhitungan yang berada pada jurnal ini, di mana eh, regangan rendah ke regangan tinggi dan jarak penghalang dihubungkan dengan jarak antar batas dislokasi dengan kepadatan dislokasi yang tinggi. Kemudian pada penguatan larutan atau salt solution hardening ini menghasilkan eh, ditujukan itu berkontribusi terhadap tegangan aliran total. Kemudian eh, untuk penguatan di komposisi sekitar sepertiga dari sementit memperkaya ferrit dengan kondisi karbon atau konsentrasi karbon. Kemudian sebenarnya ada additive strengthening di mana ini juga strengthening tidak 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 terlihat. Namun pada jurnal kali ini ditujukan pada si tabel 7, di mana tabel 7 ini melihat bahwa experimental flow stress dan calculated flow stress juga akan mempengaruhi dari strengthening ini. Kemudian hasilnya, pada hasilnya itu dislocation strengthening, atau kita akan berbicara dari strengthening atau boundary strengthening dulu, di mana lamella cemented akan sebagai batas butir bertindak sebagai pembatas untuk dislokasi meluncur, dan hasil ini terjadi ketika tegangan sebelum tumpukan dislokasi mencapai kekuatan penghalang atau tekanan mengoperasikan dislokasi sebagai sumber dari hmm, neighboring grain atau dislocation source-nya di neighboring grain-nya. Kemudian pada penguatan dislokasi atau dislocation strengthening ini dianalisis berdasarkan pada karakterisasi mikroskopis dan kuantitatif struktur dislokasi dari ferrit lamellanya. Ditambahkan juga mengukur perubahan orientasi kristalografi dalam lamella ferrit sempit menggunakan pola difraksi nanobeam. Kemudian ada juga pada solid solutionnya pengelasan ini dianalisis berdasarkan pengukuran ketebalan lamella sementitnya. Perkiraan ini menunjukkan bahwa regangan menghasilkan elongationnya 3,68. Sementitnya sudah mulai terurai. Hal ini sesuai dengan pengamatan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengayaan karbon pada ferrit dapat terjadi ketika regangannya besar. Namun perlu dicatat bahwa masih ada perdebatan mengenai tingkat pelarut sementit selama proses penarikan kawat. Kemudian dapat diperkirakan juga bahwa di komposisi sementit pada regangan tertentu akan mulai terjadi pengayaan karbon ferrit ini diperkirakan akan menyebabkan pengerasan akibat interaksi antara karbon dan dislokasi. Kemudian pada conclusionnya di mana struktur mikro dari kawat baja peritik ditarik telah diukur oleh TEM dan Harem.
itu menghubungkan dari kekuatan strukturnya. Kemudian ada jarak antar lamelnya, ketebalan lamela semenit dikurangi sesuai. Kemudian ada kepadatan meningkat sekitar 2, atau 2 kali 10 pangkat 16 milimeter, meter, min min kuadrat, di mana regangan tertingginya adalah segitu, kepadatan dislokasinya juga tinggi dari dislokasi antar mukanya. Jadi sebenarnya inti dari jurnal ini di mana ada 3 poin penting untuk penguatan atau strengthening dari kawat baja perlit ini, yaitu ada boundary strengthening, di mana yang tadi saya sebutkan boundary strengthening ini eh, mempertimbangkan tadi volume yang tersedia untuk pembentukan tumpukan dari lamella ferrit, kemudian ketahanan terhadap dislokasi luncur di batas sementitnya, kemudian ada tumpukannya dianalisis secara rinci untuk tumpukan dislokasi dari si boundary. Kemudian eh, hasil-hasilnya itu kemiringan kemiringan dari si ini menyatakan bahwa kemiringan dari hasil pada jurnal ini menyatakan bahwa ketahanan batas butir terhadap peluncuran dislokasi. Kemudian ada analisis terkait nilai bajanya diberikan, kemudian bergantung pada nilai yang tinggi atau K-nya yang tinggi menghasilkan regangan atau elongasi yang lebih susah gitu. Kemudian ada penguatan dislokasi atau dislocation strengthening, di mana hal tadi itu menunjukkan bahwa kuantifikasi perubahan orientasi pada ferrit dan lamella itu adalah bagian dari penelitian yang sedang berlangsung. Dan ditemukan bahwa kesalahan orientasi setidaknya beberapa derajat terjadi pada 100 nanometer pada regangan 3,68. Jadi pada eh, penguatan dislokasi ini eh, dilihat dari kuantifikasi struktur dislokasi pada ferrit lamellanya dan kepadatan dislokasi yang seperti tadi saya bilang adanya dislocation density dan dislocation storage. Kemudian ada solid solution, di mana pengerasan melalui larutan padat ini menghasilkan pengayaan karbon pada ferrit itu menjadikan menjadi strengthening akibat dari interaksi antara karbon dengan dislokasi. Jadi karbon itu dapat menghambat dari dislokasi tersebut. Adanya solid solution ini menjadikan baja kawat dari ferrit itu akan jauh lebih keras. Seperti itu. Mungkin kesimpulannya eh, baja kawat perlit yang berada di eh, jurnal ini menganalisis bahwa strengthening mekanismenya itu terjadi 3, di mana ada boundary strengthening, dislocation strengthening, dan solid solution strengthening. Dan 3 hal tersebut menghasilkan kekuatan yang lebih terhadap strainnya. Jadi baja akan cenderung lebih susah mengalami regangan ketika mengalami 3 dari penguatan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.